kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyelamatkan kami dan selalu dan akan terus menyelamatkan kami. Engkau Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tertumpah, tubuh terpecah di kayu salib. Terima kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang paling tertinggi, yakni Engkau mati di kayu salib tebus dosa kami dan tidak berhenti di situ. Engkau bangkit untuk selamatkan kami. Kami mau belajar lagi merefleksikan semua kebangkitan-Mu ini. Untuk kami bangkit juga dalam tugas pekerjaan kami. Dalam setiap kehidupan keluarga kami. Dan dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Roh Kudus, Roh Allah yang kudus, berbicaralah. Kami rindu untuk betul-betul Tuhan tegur kami, tetapi juga hibur, kuatkan kami. Engkau saja memberikan petunjuk Tuhan dan perintah sabda-Mu. Kami siap melakukannya. Terlebih sekali lagi dalam kehidupan pelayanan, dalam keluarga, dan khususnya lebih-lebih lagi dalam setiap bagian tugas pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita kasih dada dulu sekali lagi, satu dengan yang lain, atas bawah kiri kanan ya. Supaya terasa gitu ya, angetnya ya. Walaupun kita di link Zoom, saya saja rindu bertemu dengan ibu dan bapak saudara-saudari. Cius ini rindu, rindu juga parkir di di Menara Batavia, rindu ke ruangan kita yang di sebelah kanan itu ya, kalau masuk dari depan, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Rindu dengan auranya, suasana spiritual, suasana rohnya. Bagaimana kita sama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Tapi online ini tidak mengurangi kita terus menyembah nama Tuhan dan kini kita siap untuk dengar sabda Tuhan. Betul? Firman Tuhan itu ada agak panjang, itu di Keluaran 31 1 sampai 11. Kita tidak akan baca semua. Saya sengaja untuk kita runtut saja sesuai dengan PPT yang saya sudah kirim. Mohon operator untuk boleh menyiapkannya. Nanti kita berjalan, jadi buka saja Keluaran 31. Keluaran 31 di ayat 1 nanti sampai ayat 11. Tapi beberapa ayat kita akan maknai sambil kita berjalan dalam khotbah, dalam renungan, dalam pemaknaan firman Tuhan hari ini. Saya mulai dulu dengan satu nama ini. Bezaleel. Pernah dengar saudara-saudara? Bezaleel. Pasti pernah. Tapi mungkin agak-agak jarang, betul saudara? Ini nama di konteks perjanjian lama. Ini tokoh nggak main-main. Nggak main-mainnya, ya dia mungkin belum setaraf nabi, tapi dia seorang seniman. Tapi dia juga diberikan kecerdasan. Untuk apa? Bezaleel, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah orang yang dipercaya, ditunjuk langsung oleh Allah, ya. Dia tegaskan melalui Musa juga, tapi ditunjuk langsung oleh Allah untuk mengkonsep. Dia arsitek sebetulnya, tapi penuh dengan art. Mengkonsep bentuk kemah suci. Wow, luar biasa ya. Jadi bukan sekedar merancangnya dengan hikmat Tuhan, tetapi juga catatan biblika, catatan Alkitab menyatakan bahwa dia juga yang menyiapkan berbagai ornamen yang disuruh oleh Allah. Bukan dia saja, nanti kita lihat ada satu yang lain temannya, tapi oleh satu teamwork-nya. Nah, bagian ini kita mau maknai dalam tugas pekerjaan kita. Anda, saya, kita semua dikasih talenta. Betul, saudara? Talenta itu berkat dari Tuhan. Benar, saudara? Talenta itulah yang membuat kita bisa bekerja, ada kelebihan dari orang lain. Bapak Ibu punya kelebihan yang saya tidak punya. Benar, saudara? Tapi saya juga punya talenta atau kelebihan yang ibu bapak mungkin juga tidak punya atau sudah punya juga. Tetapi saya mau katakan, Bezaleel, coba lihat, ini orangnya nih. Fotonya boleh dikasih lanjut. Ini orangnya, coba lihat itu. Ya, nyentrik ya. Nyentrik banget. Jadi kalau penampilan kayak ada ya seniman gitu ya. Nyentrik, mungkin juga keseharian mungkin ada agak gilanya juga gitu ya. Tapi dia cerdas. Dia diurapi dengan pengetahuan dan yang luar biasa yang saya katakan di awal.
dia dikasih hikmat. Dikatakan oleh Alkitab jelas, nanti kita akan baca. Roh Allah bekerja melalui dia. Jadi lihat saudara, setiap kita unik, benar? Setiap kita bisa selengean, betul? Setiap kita bisa juga melakukan kesalahan bahkan. Tapi Tuhan luar biasa, dia pakai terima kita untuk menjadi alat di tangannya. Ayo, kita baca ayat 1 dan 3. Ayat 1 sampai 3. Ya, Alkitab Anda kasih tunjuk, kasih tanda, kasih note ya di aplikasi Bible Anda. Tapi saya rindu tetap di mute. Oke, karena ini Zoom online, tetap mute, kita baca bareng-bareng di tempat masing-masing. 1 2 Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Bareng-bareng. 3. Yuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuh. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan apa? Roh Allah. Yes, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Sekali lagi dari dengan. Sekali lagi dari dengan. Dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Lanjut. Dalam segala macam pekerjaan. Saya mau kasih lihat lagi, kita ulangi, ini lihat gambarnya untuk kemah suci. Coba lihat kemah suci. Ya, kita sudah sering lihat dari yang konsep sangat simpel sampai yang agak jelimet kayak gini. Saya cuma mau kasih lihat bagaimana Tuhan pakai Bezaleel, timnya juga, dalam karya kerjanya yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tahu 3 bagian. Kemah suci itu 3 bagian besar. Betul? Yang pertama pelataran, paling depan. Kalau di dalam konteks perjanjian baru disebut serambi. Betul? Pelataran. Nah, kemudian masuk, itu namanya ruang suci. Ruang suci itu disitulah mesbah. Mesbah yang sering kita pelajari bahwa korban bakaran, korban ukupan dipersembahkan pada Tuhan. Kalau api asapnya naik ke atas terus lurus ke atas, itu artinya Tuhan berkenan. Betul kan? Kalau api atau asapnya tidak naik ke atas, ya kan? Ini sejak zaman Kain dan Habel bahkan. Betul saudara-saudara? Asapnya kemana-mana gitu ya. Ambiar kalau orang sekarang bilang, asapnya kemana-mana, itu berarti Tuhan sedang tidak berkenan. Luar biasa ya cara Tuhan kan? Jadi dulu tuh udah ada link. Benar, link yang ditandai. Kalau link tandai kita kan dengan tanda apa? Bagus atau enggak linknya gitu ya. Berapa lambang, berapa full atau tidak. Kalau dulu asap. Nah, satu lokus lagi, satu ruangan lagi itu khusus yang namanya ruang Maha Kudus, ruang Maha Suci. Enggak sembarangan, namanya juga Maha Suci, cuma satu imam besar yang boleh masuk. Oke, ini sekatnya juga yang bikin Bezaleel ini, ya. Bezaleel ini yang mengatur juga sampai dengan kaki-kaki dia yang sering kita lihat itu ya, ada 7 lilin. Betul? Tahu ya, 7 lilin api itu. Dia juga yang mengatur, mengcreate tabut perjanjian. Jadi 2 loh batu ditaruh dalam tabut perjanjian. Banyak yang lain. Sampai dengan tirainya, sampai dengan warnanya, sampai dengan yang kecil-kecil. Ya, sampai hal yang paling kecil. Dia yang berbicara juga dengan para imam-imam. Kalau di ruang tengah, ruang suci, imam-imam boleh masuk. Tapi ruang maha suci, imam besar yang hanya boleh masuk. Dia bukan katakan kalimat dia. Dia sampaikan apa yang Tuhan katakan. Nah, ini yang saya mau katakan dan kita pelajari, saudara-saudara. Jadi kalau kita bekerja dan masih capek bekerja, sekarang kayaknya pekerjaan makin capek, betul saudara? Ya, istri saya jam 8-9 bisa meeting tiba-tiba, betul? Karena apa? Walaupun sudah office, tapi online masih jalan. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Jadi kan double, ya kan? Hybrid. Kalau orang kuliah, orang sekolah bilang sekarang ada hybrid. Ada yang on-site, tapi online juga masih jalan. Atau online, katanya online, tapi on-site juga harus hadir. Bisa ngerti maksud saya? Dan banyak sekali tantangan yang berhubungan dengan ekonomi, ya, perjuangan kehidupan sehari-hari dalam tugas pekerjaan, belum lagi berhubungan dengan kebutuhan anak-anak. Anak-anak sudah ujian, ya kan? Yang sekolah, yang kuliah, tetapi juga apa? Kalau udah ada pengumuman, misalnya kalau yang TK gitu ya di sekolah-sekolah udah ada pengumuman penerimaan siswa baru. Wah, itu runtutannya panjang. Bisa ngerti maksud saya refleksinya? Itu berarti
yang TK naik SD, yang SD naik SMP, yang SMP naik SMA, yang SMA kuliah, sekarang selagi masa untuk ujian masuk kuliah juga, benar? Tapi yang kuliah gimana? Ya sama, mencari pekerjaan. Itunya artinya apa? Yang masih mencari pekerjaan, mungkin, mudah-mudahan kita tidak ya, tetapi di antara keluarga kita tidak, tetapi cukup banyak yang kena PHK. Yang kena PHK masih cari pekerjaan, yang ini datang lagi yang muda, yang masih yang fresh graduate ya, yang lulus kuliah datang lagi bekerja. Dan saya mau bilang, walaupun hybrid pekerjaan, walaupun berat tumpukan pekerjaanmu, mari lihat itu sebagai tumpukan berkah. Sama-sama bilang sama saya, yuk di tempat masing-masing. Tumpukan kerja, tumpukan berkah. Sekali lagi, tumpukan kerja, tumpukan berkah. Kalau dalam versi saya, ya, atau juga dalam sisi perspektif Pak Riki misalnya, kita bisa bilang juga sama-sama. Ayo sama-sama. Tumpukan pelayanan, tumpukan berkah. Bisa mengerti ini saudara-saudara, ya? Bawa ke dalam hidup keluargamu, ya kan? Tumpukan keribetan keluarga, saya bikin ribet, bukan ribut ya, ribut rukun ya, ribut tapi rukun, keribetanlah. Tumpukan keribetan keluarga sama dengan tumpukan berkah. Jadi jangan hidup dengan berkeluh kesah dan melihat, aduh kenapa hidup saya begini, bla. Saudara, Tuhan nggak senang, ya, Tuhan nggak senang. Coba lihat ayat yang ke-1 dan sampai 3 tadi. Sekali lagi, lihat. Berfirmanlah. Jadi Allah yang berfirman loh. Tuhan berfirman. Kepada siapa? Musa. Tapi dia berfirman pada Musa itu kalau di konteks ini konfirmasi. Ya, dia bukan suruh Musa untuk menunjuk. Tidak. Betul? Eksplisit. Jelas. Allah mengkonfirmasi bahwa apa? Telah lihat. Dia bilang, lihat, telah kutunjuk. Luar biasa. Jadi saya mau kita garis bawah ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Pekerjaanmu itu dari Tuhan. Itu artinya apa? Kalau kita aminkan, imankan, kita bilang praise the Lord, amin Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan, dinasku, di kementerian, di perusahaan, di manapun Anda bekerja. Tapi seraya dengan itu saya mau kasih ingat. Firman Tuhan sebetulnya mau kasih ingat. Tuhan tunjuk Anda. Wow. Ya, coba yang saya katakan tadi supaya kita dapat imajinasinya kuat ya. Gambar yang berikut ini, pembuatan ini waktu bikin tabut perjanjian. Lanjut. Tabut perjanjian. Bagaimana detail-detail. Coba bayangkan itu saudara. Oke? Kalau Tuhan berfirman siapa yang berhasil, yang mampu melakukan perkara-perkara yang sederhana, dia yang baru pantas dapat perkara-perkara yang lebih besar. Gawatnya, kita sekarang mau jadi crazy rich semua. Benar saudara? Ya kan? Dan crazy rich-nya mau yang instan doang. Kemudian, waduh, ribut semuanya, wah risau semuanya, wow, mau kepengaruh. Dan waktu terakhir, rupanya itu bodong. Baru, oh iya salah ya. Saya juga berdoa mudah-mudahan tidak ada dari Anda yang terkena bodong gitu ya, usaha-usaha bodong itu. Saudara jangan mau gampang tergiur dengan hal-hal yang kelihatannya instan. Jangan, ya. Pekerjaanmu itu proses pemurnian pembentukan dari Tuhan. Ya, prosesnya itu tentu panjang. Tapi saya mau tambah, jangan cuma hanya mau berproses. Kadang-kala kita bangga bilang, in proses, gitu kan? Benar nggak? Ulang-ulang tuh, benar tuh. Saya mau tambah, dengar, dengan tumpukan kerja sama dengan tumpukan berkat, tambahkan, in process and in progress. Gitu. Jadi berkat itu benar-benar nyata. Jadi jangan cuma bilang hubungkan dengan materi. Banyak sekali sekarang kejebak. Ya, pelayan-pelayan Tuhan bisa kejebak, ya. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, sampai ustadz-ustadz juga kena, ya kan? Kalau kami saja bisa gampang kena dengan hal-hal yang material, wah apalagi dengan umat.
Ya teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya kembalikan ini dalam pekerjaanmu. Nikmati pekerjaanmu. Syukuri pekerjaanmu. Bawa semua bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, thank you. Memang capek. Memang bos gua ini kayaknya ribet banget, bawel banget nih bos gua nih, gitu ya. Yang tadi misalnya tiba-tiba tengah malam minta meeting. Waduh, besok pagi harus datang di kantor lagi. Standing meeting, meetingnya berdiri lagi gitu ya, dan macam-macam. Belum lagi tumpukan-tumpukan standar pencapaian. Ini sudah bulan April, kita akan masuk di Mei, benar? Ya kan? Habis Mei ada apa? Juni, udah pertengahan tahun. Biasanya udah mulai tuh ya, udah mulai deh itu ya, evaluasi kerja, apapun lah istilahnya di perusahaan atau di tempat pekerjaan Anda. Tapi saya mau ajak evaluasi lebih duluan sekarang. Bagaimana dengan imanmu? Karena sadarkah kita bahwa kita ditunjuk? Dan sadarkah kita bahwa seluruh kecapean, keletihan, ya bahkan tangisan kita menjalani pergumulan pandemi, ya. Oh, saudara, jangan sampai ada kita yang merawat dengan berkata, Tuhan, sampai kapan ini selesai? Cepat-cepat aja selesai, Tuhan. Jangan ya, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara. Sebagai hamba Tuhan, dengan rendah hati saya mau tegaskan. Saudara, mari takluk di hadapan Tuhan. Bagian kita apa, Pak Lusindo? Keadaan berat begini. Share berkat. Ini yang kedua. Terakhir, cuma 2 hal. Ya, bagiin berkat. Dan kalau engkau bisa bagiin berkat, saudara-saudaraku, maka kita akan jadi orang-orang yang tadi saya bilang, bersyukur, bekerja, dan bekerja bersyukur. Yuk, sama-sama lagi. Saya senang ajak kita baca di tempat masing-masing, ditelan ya, ditelan dengan Roh Kudus yang memberi hikmat. Tapi kalau tadi lagu dari awal ya, Pak Rudi ngajak kita nyanyi untuk darah Yesus, pengorbanan Tuhan. Maknai itu. Tuhan sudah mati buat kita, sudah selamatkan kita. Ya, bayangkan Allah Maha Besar mau jadi sama seperti manusia. Dan nggak berhenti hanya di situ. Ya kan? Bayangkan Allah berkarya luar biasa. Dia pencipta, mau repot datang jadi manusia. Bisa mengerti apa yang saya katakan, saudara? Nggak di situ aja. Dia mati di kayu salib. Wow. Nah, saya bersyukur bekerja bersyukur. Oke, sekarang tangannya seperti ini. Lihat gambar di depan ini. Ya, oke. 2 tangan dulu, lihat. Sadari dulu 2 tanganmu, ibu bapak dan saudara-saudara, teman-teman. Sudah lihat? Kadang-kala kita cuma suruh-suruh aja nih tangan. Benar kan? Ya kan? Lalu kemudian, ih tangan gue udah keriput gitu ya. Saya baru kemarin, Dok, tanganmu keriput. Saya bilang sama diri saya sendiri, saudara-saudara. Tahun depan saya sudah 50 tahun, ya, baru 50 tahun. Iya, dan saya syukuri waktu terkaget. Udah keriput. Betul, saudara, ya. Wajah sih belum ada keriputnya, tapi tangan sudah mulai keriput, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur. Nah, oleh karenanya, mari kita sama-sama bilang tadi, bersyukur bekerja. Tanganmu mana? Oke, bersyukur bekerja bersyukur. Yuk, sekali lagi yuk. Bersyukur bekerja bersyukur. Oke? Dan kalau kita mau naikkan syukur ini, disinilah artinya hikmat Roh Allah turut bekerja dalam hidup. Iya. Jadi waktu kita bilang, thank you God. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh amat baik. Nyanyian, ungkapan kata-kata, ya. Tapi yang penting apa? Dilakukan. Kerja jujur, iya kan? Jangan terlambat melulu, betul? Terus tulus hati, ya. Sincerity itu penting, ketulusan hati itu yang jadi magnet. Kalau dunia bilang kesuksesan, kalau saya bilang share berkat. Benar? Iya. Itu yang Tuhan katakan melalui penunjukan di sini. Coba ayat 11. Ini ayat terakhir dari perikop kita. Sekali lagi saya titip pesan, karena batas waktu dan segala macam kita harus dibatasi oleh waktu. Ini ayat terakhir, kita mau maknai coba. 1, 2, bersama-sama. 3. Yes. Ya,
minyak urapan dan ukupan dari wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah apa? Mereka membuat semuanya. Jadi lihat itu, saudara-saudara. Tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ya, tepat. Jadi apa yang Tuhan mau itu yang harus kita ada di situ. Nah, saya mau bilang saudara-saudara, berhenti sebentar, dengarkan apa yang saya katakan ya, sebelum kita terakhir lihat ada gambar kaki Dian itu, kaki lilin itu. Jangan atur-atur Tuhan. Karena iya, seringkali kita mau atur-atur Tuhan, betul? Iya, Tuhan yang atur kita. Mari bilang ya sama dia. Katakan yes sama Tuhan, bilang ya Tuhan. Dan katakan tidak sama kuasa gelap. Benar? Ya, mau masuk tengah tahun, pasti ada banyak goda dan cobaan, bahkan jebakan. Tapi saya mau bilang, kadangkala jebakan kita bikin sendiri. Benar? Sombong. Kata kita, oh saya sudah bisa setengah tahun, sebentar lagi ya. Ya betul, ini betul saudara. Ini pengalaman pendampingan pastoral saya kepada umat dan banyak orang. Setelah Paskah, apalagi nanti setelah Pentakosta, kadangkala kita lupa lagi. Nanti keingatnya baru udah deket Natal. Benar ngerti maksud saya? Ya? Iya, betul. Saudara, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya, sampai dengan awal November, itu masa-masa yang krusial. Untuk apa? Melihat apapun, sesederhana apapun, tugas pekerjaan yang Tuhan beri, itu berkat. Berapapun penghasilanmu, ya, berapapun tabunganmu, itu kasih karunia berkat. Berapapun sederhananya, bagaimanapun sederhananya makanan yang ada di meja makanmu, itu berkat. Ada tangan Tuhan di situ. Coba lihat kaki Dian, kaki lilin ini ya. Lilin-lilin yang 7 ini, coba gambarnya. No, kenal ya gambar ini, saudara? Saya mau tarik. Kalau ini salah satu juga yang tadi sudah disiapkan oleh Bezalel ya, dan kawan-kawannya. Betul? Ada yang namanya Aholiab. Itu ayat 6, nanti baca aja ya. Temennya, terus kemudian timnya. Saya mau tarik lilin ini, saudara-saudara, bukan hanya berhenti di sini, bukan. Ingat, Yesus pernah bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Ingat, setiap kita Natalan, kita lakukan bagi lilin, bagi nyala lilin. Bisa mengerti apa yang sedang saya giring Anda untuk bagian terakhir ini. Talentamu, pekerjaan, karya, bahkan berbagai kemampuan, pengalaman juga, pekerjaan, pelayananmu, betul-betul jadikan itu saluran berkat bagi banyak orang. Biar Tuhan pulihkan banyak orang lewat dirimu. Saya berdoa banyak orang akan disentuh dengan pekerjaanmu. Banyak orang akan lebih melihat, oh iya ya, begitu rupanya orang Kristen ya. Terus mau mengampuni, mau mengasihi. Betul? Tapi gawat kalau orang lain sudah bilang, ngakunya orang Kristen, katanya Kristen, tapi kelakuan nggak benar. Aduh, itu udah bahaya sekali. Bisa ngerti? Bagikan terang. Mari menjadi Bezalel zaman now. Ya, biar Tuhan pakai apa yang Tuhan kasih padamu. Bahasa yang kerennya, mari pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan. Ya kan? Hidup ini singkat. Sebentar. Pandemi aja udah 2,5 tahun. Kayaknya baru kemarin. Betul, saudara? Ya. Apa yang Anda bisa lakukan? Perbuatan baik, karya-karya yang baik, pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik. Mari, saya mau Anda membagikan itu jadi harum bagi kemuliaan Tuhan. Tapi juga itu menjadi harum berkat melalui pekerjaan dan pelayanan kita bagi banyak orang. Selamat menyelesaikan
April, sebentar lagi. Selamat memasuki Mei. Selamat menjelang tahapan evaluasi tengah tahun. Selamat juga mengevaluasi hati pikiranmu dalam tugas pekerjaan dan pelayananmu. Dan selamat, saya berdoa dan kita saling doakan untuk engkau membagikan harum berkat, pemulihan, pemurnian Tuhan, kekuatan sukacita bagi banyak orang, bahkan di tengah pandemi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.